Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kila Frederika Arifin dari kelas 9I. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang banyak. Kekayaan alam Indonesia terdapat bukan hanya pada sektor kekayaan alam migas seperti minyak bumi dan bahan tambang, tetapi juga kekayaan alam non-migas seperti sektor pertanian. Sumber bahan pangan hewani yang meliputi hasil peternakan dan perikanan serta produk-produk olahan yang bahan dasarnya berasal dari hewan memiliki kandungan gizi yang tinggi. Bahan pangan hasil peternakan dan perikanan berupa jenis ikan, udang, cumi, dan rumput laut, daging, telur, dan susu yang masih mentah memiliki kandungan air yang tinggi sehingga dapat membuat bahan pangan tersebut menjadi mudah dan cepat rusak. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. Negara Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa yang tiap suku memiliki aneka variasi olahan kuliner. Hasil peternakan seperti daging, telur, dan susu, serta hasil perikanan seperti ikan, udang, cumi, dan rumput laut banyak digunakan sebagai bahan olahan makanan khas suku daerah. Hewan ternak penghasil daging, telur, dan susu, serta berbagai jenis ikan, udang, cumi, rumput laut banyak dibudidayakan di Indonesia. Tetapi saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia. Ikan yang banyak hidup di Indonesia berdasarkan ekologinya terbagi menjadi 3, yaitu perairan tawar, perairan payau, dan perairan laut. Ikan perairan tawar. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau. Dalam banyak hal, lingkungan air tawar berbeda dengan lingkungan perairan laut, dan yang paling membedakan adalah tingkat salinitasnya. Contoh ikan perairan tawar adalah ikan lele. Ikan lele adalah jenis ikan yang hidup di air tawar. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang berwarna abu-abu sampai kehitaman, kulitnya licin, agak pipih memanjang, serta memiliki kumis. Ikan mas. Ikan mas adalah ikan air tawar yang memiliki ekonomis tinggi dan sudah tersebar luas di Indonesia. Ikan bawal. Ikan bawal adalah ikan berbadan pipih dan berenang secara berkelompok. Bawal sering juga ditemukan beriringan di dasar perairan. Ikan perairan payau. Ikan perairan payau adalah ikan yang hidupnya di perairan payau. Perairan payau merupakan percampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara. Kadar garam dalam perairan tersebut kisaran 5-29 ppm. Jenis-jenis ikan air payau yang sering dikonsumsi sebagai bahan pangan seperti berikut. Ikan bandeng. Ikan bandeng merupakan ikan yang habitat aslinya di laut. Tetapi saat ini ikan bandeng sudah banyak dibudidayakan di perairan payau. Ikan kakap. Ikan kakap adalah ikan yang berwarna putih dan ada yang berwarna merah. Ikan kakap putih adalah ikan yang mempunyai toleransi yang cukup besar terhadap kadar garam. Ikan kakap memiliki warna merah cemerlang, mulut lebar, sedikit serong, dan geligi halus. Bagian atas penutup insang terdapat lubang kuping bergerigi. Ikan perairan laut. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Ikan laut sangatlah banyak jenis dan ukurannya, dari mulai ukuran terkecil sampai ukuran terbesar. Kandungan gizi ikan laut pun sangatlah lengkap dan baik untuk kesehatan. Jenis-jenis ikan laut yang sering dikonsumsi adalah seperti berikut. 1. Ikan tuna. Ikan tuna adalah ikan perenang. Pernah diukur mencapai 77 km per jam. Ukuran tubuhnya kisaran antara 100-225 cm. Tubuh ikan tuna tertutup oleh sisik-sisik kecil, berwarna biru tua dan agak gelap pada bagian atas tubuhnya. Ikan tenggiri. Ikan tenggiri memiliki tubuh memanjang dan pipih, bersisik kecil dan tipis dengan warna tubuh belang-belang biru gelap. Ikan tenggiri bermulut besar dengan taring yang
yang tajam, hidup berkelompok dengan tidak jauh dari pantai. Udang adalah binatang yang hidup di perairan. Udang dapat ditemukan di hampir semua genangan air yang berukuran besar, apakah itu air tawar, air payau, atau air asin. Beberapa jenis udang yang dapat dimakan saat ini sudah banyak dibudidayakan, antara lain udang jerbung, udang flower, udang windu, udang cokong, udang dogol, udang kucing, udang barong, dan udang rebon. Cumi adalah kelompok hewan jenis moluska yang hidup di laut. Bentuk cumi-cumi adalah silinder, kerucut memanjang dengan warna bening, kaca transparan, disertai warna-warna lainnya. Sesuai kamuflase tempat cumi-cumi tinggal. Memiliki 10 tangan-tangan yang panjang dan bermangkuk penghisap yang berguna untuk menjerat mangsanya. Cumi-cumi yang biasa dikonsumsi manusia adalah jenis Loligopealae. Ikan cumi-cumi memiliki 3 macam jenis, yaitu cumi-cumi sotong, cumi-cumi karang, dan cumi-cumi blakutak. Rumput laut adalah alga makroskopik yang hidup di perairan layaknya alga lainnya. Rumput laut tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Seluruh bagian rumput laut disebut talus. Karena tidak memiliki akar, rumput laut hidup menempel pada pasir, lumpur, kayu, karang mati, dan juga kulit karang. Rumput laut hidup di perairan dangkal hingga kedalaman 200 meter. Jenis ikan. B. Daging. Daging yang berasal dari unggas dan hewan berkaki 4 dapat ditemukan di setiap bagian tubuhnya. Daging tersebut dapat diolah dan dikonsumsi oleh manusia sebagai makanan yang mengandung protein hewani. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa jenis daging yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Daging ayam. Daging ayam merupakan sumber protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah dibandingkan dengan hewan berkaki 4 lainnya. Ayam juga kaya kandungan vitamin serta beragam mineral. Berdasarkan jenis ayam dibudidayakan, ayam dibedakan menjadi 2, yaitu ayam kampung dan ayam broiler atau ayam negeri. Perbedaan ayam kampung dan broiler adalah sebagai berikut. Ayam kampung adalah sebutan di Indonesia untuk ayam peliharaan. Ayam ini merupakan jenis yang biasa dipelihara oleh penduduk atau orang yang tinggal di kampung. Ayam broiler atau leghorn. Jenis ayam ini dipelihara dengan cara diternakkan. Dipelihara di dalam kandang yang berukuran besar. 2. Daging sapi. Daging sapi adalah daging yang paling banyak dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya lezat, daging ini dapat diolah menjadi aneka masakan. Daging kerbau. Daging kerbau khas berwarna merah agak gelap, memiliki tekstur serat yang lebih kasar dibandingkan dengan daging sapi. Kandungan lemak daging kerbau relatif rendah daripada daging sapi. 4. Daging kambing. Daging kambing merupakan sumber gizi yang penting bagi negara berkembang yang biasanya terletak di bagian iklim tropis. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi dan kerbau. 5. Daging babi. Daging babi memiliki warna yang lebih pucat daripada daging sapi, lebih mendekati warna daging ayam. Telur terutama dihasilkan oleh hewan jenis unggas dan ikan yang sebenarnya adalah cara hewan tersebut berkembang biak dengan bertelur. Dari telur ini akan menetas hewan muda untuk kelestarian jenisnya agar tidak punah. Jenis-jenis telur ada 4, yaitu telur ayam kampung, telur ayam broiler atau leghorn, telur itik, telur puyuh. Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar memae pada binatang mamalia betina untuk bahan makanan dan sumber gizi untuk anaknya. Susu juga merupakan sumber gizi bagi tubuh manusia. Hewan-hewan ternak mamalia lainnya penghasil susu selain sapi yang biasa dikonsumsi oleh manusia yaitu kambing, domba, kerbau, unta, dan kuda. Manfaat ikan. Kandungan gizi ikan kaya akan manfaat bagi tubuh karena merupakan sumber protein bagi tubuh. Manfaat udang.
Udang adalah sumber lemak omega 3 yang sangat besar, mengandung banyak vitamin, mineral, protein, dan unsur-unsur lainnya yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Manfaat cumi. Cumi-cumi sangat kaya akan mineral dan nutrisi, yaitu protein, vitamin B, zinc, yodium, dan omega 3, dan juga mengandung tembaga. Manfaat rumput laut. Sayuran laut ini kaya akan nutrisi penting bagi tubuh, yaitu mengandung vitamin K, kalsium, zat besi, serat alami, dan asam lemak omega 3. Manfaat susu. Susu merupakan sumber kalsium dan protein dengan tingkat tinggi. Kalsium dalam susu merupakan zat yang penting bagi kesehatan tulang, terutama bagi pertumbuhan tulang anak-anak. Bagi orang dewasa berguna untuk menjaga kekuatan tulang dan mencegah terjadinya risiko osteoporosis. Manfaat daging. Kandungan yang terdapat pada daging segar dan manfaat antara lain berikut. Kaya akan vitamin B dan mineral sehingga dapat diperlukan untuk kesehatan sistem syaraf dan pertumbuhan. 2. Kandungan 9 asam amino esensial yang terdapat di dalamnya berperan untuk perkembangan dan memperbaiki seluruh sel tubuh kita yang rusak atau aus. 3. Zat besi Heme yang terkandung di dalam lebih mudah dicerna dibandingkan dengan zat besi yang terdapat pada protein nabati. Zat ini menghindarkan tubuh dari penyakit anemia. Manfaat telur. Berbagai jenis telur yang umum dikonsumsi masyarakat kaya akan protein dan juga mengandung vitamin, kalsium, fosfor, letisin, zat besi yang lebih mudah dicerna dan beramilisasi dalam tubuh, kalori, dan lemak. Telur mengandung 80% kalori karenanya dapat menambah berat badan. Tubuh tidak dapat menyimpan protein karenanya harus selalu didapat oleh tubuh setiap hari dari makanan. Metode pengolahan. Memasak adalah kegiatan menyiapkan pengolahan bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Merebus. Merebus adalah melunakkan atau mematangkan bahan dalam cairan dengan temperatur 100 derajat Celcius. Mengukus. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dan rebusan air yang ada di bawahnya, dan bahan makanan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Menggoreng. Menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Membakar. Membakar adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api, biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Memanggang. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan sehingga bahan yang tidak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Tahapan pengolahan. Mengolah bahan pangan bergantung pada tujuan, metode, kebutuhan, dan kegunaan yang kita inginkan. Dalam pengolahan bahan pangan, kita perlu membiasakan dengan merencanakan proses pembuatannya agar hasil olahan pangan bermanfaat sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara ekonomi maupun kebutuhan. Hal lain yang harus diperhatikan adalah proses pengolahan dalam membuat suatu olahan pangan agar dapat dihasilkan produk olahan yang sesuai dengan kegunaan, nikmat dalam cita rasa, tepat dalam pengolahan, memiliki nilai estetis dalam penyajian maupun kemasan, dan aman bagi kesehatan. 1. Perencanaan. Perencanaan adalah menentukan jadwal kegiatan pengolahan, menentukan jenis pengolahan yang dilakukan, menyiapkan kebutuhan sarana alat dan bahan, menentukan kemasan atau penyajian. 2. Persiapan alat dan bahan. 3. Proses pembuatan. 4. Penyajian. 5. Evaluasi. Penyajian dan pengolahan. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap hari, baik diolah sendiri di rumah atau membeli makanan siap santap. Salah satu yang mempengaruhi konsumen memilih atau membeli sesuatu makanan adalah cara pengemasannya. Pengemasan makanan adalah cara untuk menyuguhkan makanan kepada orang untuk diperjualbelikan yang telah ditata berdasarkan komposisi warna,
tekstur, rasa, aroma, dan alat sajian makanan. Tujuan pengemasan makanan adalah sebagai berikut: melindungi isi dari benturan, cuaca, dan mikroorganisme dengan pemilihan material untuk kemasan yang tepat serta desain untuk struktur yang baik. Menjadi daya tahan dan pembeda dari berbagai jenis dan merek makanan. Informasi mengenai makanan tersebut, yaitu nama dan merek makanan, isi makanan, berat, kandungan bahan dan nutrisi, tanggal kadaluarsa, produsen, kode produksi, dan keterangan khusus harus jelas. Jenis kemasan. Jenis kemasan ada 3, yaitu pertama, kemasan primer. Kemasan primer adalah kemasan yang berhubungan atau kontak langsung dengan produk makanan. Ukurannya relatif kecil dan biasanya disebut sebagai kemasan eceran. Contohnya kantong plastik untuk produk dendeng sapi, sosis, bakso. Kedua, kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer. Kemasan ini tidak kontak langsung dengan produk yang dikemas. Contohnya, kemasan karton untuk produk kornet, kemasan krat untuk produk dalam botol. 3. Kemasan tersier. Kemasan tersier adalah kemasan yang diperuntukkan sebagai kemasan transport atau distribusi apabila makanan akan dikirim ke tempat lain. Contoh, kontainer dan kotak karton gelombang. Faktor-faktor dalam penyajian pengemasan. Yang pertama, sanitasi dan higienis. Sanitasi dan higienis makanan merupakan salah satu prinsip dari pengemasan makanan. Hal ini harus diperhatikan karena pengemasan makanan yang tidak higienis dapat mengurangi selera makan seseorang, bahkan dapat menjadi media kontaminasi berbagai macam bakteri dan kuman. Kedua, cita rasa. Konsumen memilih sesuatu makanan adalah karena cita rasanya, sensasi rasa, tekstur, dan bau. Penampilan makanan menimbulkan sensasi tersendiri dalam mulut kita. Cita rasa sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih dan membeli sesuatu produk makanan. 3. Warna dan tekstur. Warna makanan dapat memperlihatkan bahwa makanan tersebut masih berkualitas baik atau sudah jelek. Warna makanan dapat digunakan sebagai indikator kematangan makanannya. Tekstur makanan yang empuk, mudah digigit, dan mudah dikunyahkan dapat dinikmati dengan nyaman. 4. Alat dan kemasan. Seseorang yang membeli makanan di restoran kadang dimakan di tempat atau dibungkus untuk dibawa pulang. Alat penyajian dan kemasan hidangan makanan bisa menggunakan kerajinan tradisional atau modern. A. Alat penyajian tradisional. Penggunaan alat penyajian tradisional adalah menggunakan daun. Daun yang bisa digunakan adalah daun pisang. B. Alat penyajian modern. Alat penyajian modern dapat menggunakan berbagai wadah yang berbahan dasar kaca, keramik, plastik, atau baja anti karat. C. Kemasan tradisional. Kemasan olahan ikan dan daging secara tradisional cukup dibungkus daun pisang. D. Kemasan modern. Kemasan modern saat ini banyak sekali. Kemasan ini bertujuan agar makanan tetap terjaga kebersihannya serta menjaga cita rasa makanan tersebut. Kemasan modern yang sering digunakan yaitu aluminium foil, styrofoam, dan plastik. E. Penyajian kemasan yang dimodifikasi. Modifikasi kemasan tradisional dan modern banyak dilakukan. Selain menjadi makanan agar tetap bersih, juga memberikan daya tarik ciri khas tersendiri produk olahan tertentu. Sekian dari saya, Kila Fredrika Arifin. Terima kasih.